Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Zakius sudah sering kita dengar. Bahkan ada lagunya yang sampai sekarang pun saya tidak hafal, kecuali bagian pertama, Zakius orang pendek ingin melihat Tuhan. Tapi justru bagian pertama ini yang patut kita hidupi, karena pengalaman iman Zakius yang ingin juga kita alami dan kita hidupi berangkat dari kerinduan yang tertanam dalam setiap hati manusia untuk mengalami Tuhan. Tetapi bukan Tuhan sembarang Tuhan, apalagi Tuhan atau dalam gambaran dewa-dewa yang setengah manusia itu yang punya marah, punya juga iri, dengki, bahkan nafsu seksual. Dewa-dewa bukan Allah yang seperti itu, melainkan Allah yang maha tahu, tapi maha kuasa, tapi sekaligus maha baik dan maha rahim. Diringkaskan dengan indah, tepat pada kitab kebijaksanaan bacaan pertama hari ini. Tuhan, laksana sebutir debu dalam neraca, atau seperti embun pagi yang jatuh ke bumi. Demikian seluruh jagat raya di hadapan Maha Kuasa. Tetapi justru karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu, maka semua orang Kau kasihani, dan dosa manusia tidak Kau perhatikan, supaya mereka bertobat. Maha Rahim, Maha Baik, sebab Engkau mengasihi segala yang ada, dan Engkau tidak benci kepada barang apapun yang telah Kau buat, termasuk kita, setiap dari kita, penciptaan kita yang indah, yang ajaib dan luar biasa, setiap dari kita. Sayangnya kita tumbuh dalam dunia yang mempunyai nilainya sendiri dan seringkali membangkitkan dalam diri kita syak wasangka, kecurigaan, dan hambatan yang menghambat kita untuk mengalami kasih Allah yang sedemikian total. Zakius, pemungut cukai, dan pemungut cukai pada waktu itu dianggap sebagai orang berdosa, bukan karena memang sudah melakukan suatu yang dalam tanda petik berdosa, tetapi karena pekerjaannya itu saja dianggap sebagai pendosa, karena berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Pajak itu diberikan oleh pemerintah, dan pemerintah pada waktu zaman Yesus itu adalah penjajah Roma, dan karena itu dianggap sebagai orang berdosa. Kalau pemungut pajak itu dianggap adalah orang kaya, ya sampai sekarang demikian ya, pegawai pajak itu tidak mungkin miskin. Kalau miskin justru dia akan condong untuk melakukan ketidakjujuran, tetapi belum tentu kekayaannya adalah buah dari kejahatan. Mengapa beberapa ahli kitab suci menganggap seperti itu? Karena kata-kata Zakius, Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang aku peras dari seseorang, akan aku kembalikan 4 kali lipat. Bicara sederhana saja, kita berani mengatakan, kalau ada yang kuperas, yang aku
kepada orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Berani mengatakan begitu, kebanyakan orang kita akan berpikir bahwa dia berani mengatakan begitu karena dia tidak pernah melakukan pemerasan. Kalau pernah mungkin tidak sampai 4 kali lipat. Saya akan kembalikan sama seperti yang saya peras darinya. Atau paling banyak 1,5 ya dengan bunganya, atau 1,06 karena bunga bank bunga pinjaman itu 6% maksimal. Tetapi berani mengembalikan 4 kali lipat itu menampakkan diri bahwa sebenarnya secara hidup dia tidak pernah melakukan sesuatu yang memberatkannya. Dia dianggap berdosa bukan karena memang berdosa, tetapi karena pekerjaannya. Dan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Kendati segala macam prasangka yang ia tanggung, segala macam kecurigaan atau stigma yang ia terima, Tuhan Yesus datang kepadanya. Kita dapat membayangkan hal itu pada diri kita, setiap dari kita. Tuhan yang mau datang tinggal di dalam diri kita, dalam hidup kita, di tengah keluarga kita. No matter what, no matter less. He wants to stay with us. Nothing from us, hanya karena kasih setianya bagi kita. Dan tidakkah itu mengagumkan? Dan tidakkah itu yang kita rindukan setiap kali kita datang kepada sakramen rekonsiliasi? Bukan soal besar kecilnya dosa, banyak sedikitnya dosa, atau sering jarangnya mengaku dosa, tapi pengalaman Allah yang berbelas kasih yang kita rayakan dalam sakramen rekonsiliasi, itulah yang membuat kita juga dapat mengalami sedikit dari pengalaman Zakius dalam bacaan Injil hari ini. Dan setiap kali kita sampai pada pengalaman itu, mendengar absolusi, kita mengalami perkataan Tuhan Yesus ini yang disampaikannya kepada Zakius, tapi juga kepada setiap dari kita yang datang untuk mengalami kembali belas kasih-Nya dalam hidup kita. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan renungan hari ini ingin saya tutup dengan doa dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bacaan kedua hari ini. Saudara-saudari, saya senantiasa berdoa untuk Anda sekalian, supaya Allah kita menganggap kita semua layak bagi panggilan-Nya, dan dengan kekuatan-Nya menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Amin.